Hai Gemini, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Kristal Tarot Indonesia. Bagi yang baru bergabung, selamat datang. Terima kasih sudah join channel ini. Saya Katika Tarot dan Vedic Reader channel ini akan membacakan energi Gemini pada gerhana matahari cincin yang terjadi tanggal 2 Oktober 2024. Semoga semua Gemini yang menonton video ini dan menantikan video ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan, ya. Gerhana matahari cincin yang terjadi tanggal 2 Oktober berada di konstelasi Virgo, yaitu di house keempat Gemini. Teman-teman yang mengetahui zodiak ascendant, sun, dan moon, tonton bacaan ketiga zodiak teman-teman. Kalau teman-teman hanya tahu zodiak sun, silahkan tonton video ini dan disimak dari awal sampai akhir. Karena video ini juga berlaku untuk ascendant, sun, dan moon Gemini. Oke. Bagaimana energi Gemini pada gerhana matahari cincin 2 Oktober. Pada video ini saya tarik 3 energi. Yang pertama energi personal yang dirasakan oleh Gemini. Yang kedua energi eksternal yang datang dari luar yang mempengaruhi Gemini. Kemudian situasi kejadian istimewa yang datang dalam kehidupan Gemini. Oke. Yang pertama kita lihat apa yang dirasakan oleh Gemini pada gerhana matahari cincin ini. Banyak banget. Saya hanya mau ambil satu Gemini. Oke. Wow, Rabbit Winter. Terlahir kembali. Ya. Kelahiran baru. Kita lihat situasi eksternalnya. Situasi eksternal yang mempengaruhi Gemini pada gerhana matahari cincin. Pride. Harga diri. Wow. Oke. Kejadian istimewa yang datang. Six of Wands. Wow. King of Swords. The Emperor. Justice. Four of Cups. Bottom of the deck-nya juga saya baca Five of Pentacles. Inilah situasi kamu sebelum gerhana matahari cincin. Five of Pentacles ya. Lonely. Ya. Rasanya seperti tunawisma. Ya. Five of Pentacles ini kan gambaran tunawisma. Yang nggak punya duit, nggak punya temen, butuh perhatian, butuh kasih sayang, mengemis perhatian, mengemis kasih sayang. Ini energi kamu di masa sebelumnya, Gemini. Tapi pada gerhana matahari cincin ini kamu terlahir menjadi seseorang yang baru. Yaitu apa? Kebalikan dari situasi kamu di masa yang sebelumnya. Nah ini kan winter. Lahir kembali menjadi sosok Gemini yang baru. Seseorang tidak akan bisa merubah karakternya karena karakter itu sudah baku. Tapi dengan Five of Pentacles ini kan major arcana ya. Kamu menjadi seseorang yang mengemis perhatian. Seseorang yang mudah kesepian. Karena situasi dan keadaan. Itu bukan karakter diri kamu yang sesungguhnya, Gemini. Mungkin ini ada kaitannya dengan inner child. Ya, karena gerhana matahari total menerangi house keempat kamu. House keempat itu erat kaitannya dengan masa lalu, hubungan dan koneksi dengan figur ibu, kenyamanan dan keamanan tempat tinggal, koneksi dengan saudara-saudara juga. Ada hal-hal yang kamu rasakan dari masa kecil yang menjadi inner child kamu, luka masa kecil kamu, yang membentuk kamu menjadi seseorang yang lonely, seseorang yang merasa kesepian,
tidak diperhatikan, butuh kasih sayang, sehingga membuat kamu menjadi mengemis-ngemis perhatian, mengharap-harap kasih sayang. Oke. Itu bukan karakter kamu sesungguhnya. Nah, di gerhana matahari cincin ini membuka tabir itu semua, melunturkan, merontokkan tirai itu semua, melepaskan tirai itu semua. Kelahiran yang kamu rasakan ini adalah menjadi diri kamu yang sesungguhnya, Gemini. Dimana dengan kata pride, I love myself, and I see myself in everyone. Dimana ini mengenai harga diri kamu. Kamu sadar bahwa kok saya mengharap-harap, kok saya mengemis-ngemis perhatian, kok saya merasa kesepian. Saya punya harga diri loh, saya punya nilai loh, saya punya kehormatan loh. Kok saya jadi seperti ini gitu. Itu yang kamu temukan, itu yang diterangi oleh gerhana matahari cincin ini. Sehingga kamu tahu apa yang perlu kamu singkirkan dari kehidupan kamu, yaitu apa? Rasa kesepian, diri kamu yang mengemis-ngemis perhatian, mengharap untuk tidak ditinggalkan, mengharap dicintai, dan lain-lain ya. Mungkin ini sangat personal, kayaknya saya harus gamblang ngomongin ini ke Gemini ya. Kamu menemukan harga diri kamu, nilai kehormatan di diri kamu. Situasi keadaan ini ya membuat kamu kini lebih mencintai diri kamu sendiri, Gemini. Dan kamu melihat diri kamu di orang lain. Jadi ketika kamu mengharap-harap dan meminta-minta diperhatikan oleh orang lain dengan segala apa yang kamu berikan kepada mereka, kini kamu melihat kebalik. Parsial kamu melihatnya. Ya, dimana kamu melihat mereka sebenarnya yang membutuhkan kamu. Mereka sebenarnya yang mengemis perhatian ke kamu. Mereka yang sebenarnya mengharapkan kamu. Mereka yang sebenarnya kesepian kalau nggak ada kamu, Gemini. Tapi selama ini kan itu nggak terlihat. Kenapa? Karena kamu lebih merasakan energi kamu. Karena bentukan dari apa yang sudah kamu alami. Oke. Wow. Gemini. Situasi dan keadaan membuat kehormatan kamu dan harga diri kamu bangkit kembali, Gemini, ya. Terlahir kembali. Lalu kejadian istimewa apa yang datang? Karena situasinya sekarang Gemini sudah seperti Phoenix, ya, burung Phoenix. Burung Phoenix itu gugur dulu, ya. Dikatakan dia mati, tapi dia bangkit kembali dan bangkitnya itu menjadi burung api. Seperti itulah kamu. Six of Wands. Kejadian istimewa yang datang adalah kesuksesan, keberhasilan, ya. Six of Wands ini kamu dikagumi, kamu dihormati, kamu dipuja-puja, ya. Yang tadinya kamu yang mungkin memuja-muja orang lain agar orang lain itu sayang sama kamu, perhatian ke kamu, tapi kini enggak. Karena kamu melihat ternyata orang lain yang membutuhkan kamu gitu. Ternyata mereka yang membutuhkan kamu. Jadi kamu tetap give, ya. Tapi sekarang give kamu itu udah beda dengan yang dulu. Kalau dulu kamu give mengharapkan mereka itu perhatian ke kamu, mengharapkan mereka itu tetap berada di samping kamu. Tapi kini enggak, kamu give dengan seperti kamu memberi diri kamu yang dulu yang butuh gitu. Tapi kamu tidak mengharapkan apapun lagi dari mereka. Oke, karena kamu sudah menemukan diri kamu bahwa kamu sebenarnya tidak sesepi itu, tidak sesendiri itu, tidak terlalu membutuhkan itu. Oke. Six of Wands, ya. Kejadian istimewa lain yang datang, kamu mendapatkan promotion. Ya, promotion di karir, pekerjaan, atau rekomendasi bisnis atau usaha yang akan membawa karir, aktivitas, pekerjaan kamu itu upgrade ke nilai yang lebih tinggi, ke tangga yang lebih tinggi. Oke. Dengan King of Swords, kamu lebih logika, lebih kritis,
Dan bisa dikatakan setelah gerhana matahari cincin ini kamu lebih arogan sih. Nah, jadi sisi arogansi inilah yang perlu kamu kendalikan juga ya. Sisi arogansi ini mungkin ya ada rasa balas dendam ya, karena mungkin ada sebagian orang-orang yang memperlakukan kamu dulu ketika kamu sangat membutuhkan itu, terlihat mereka menyepelekan kamu ya. Ini mungkin juga adalah peluang bagi sebagian Gemini untuk balas dendam, tapi so far jangan pedulikan itu. Nggak perlu menghabiskan waktu kamu untuk balas dendam. Cukup mereka melihat kamu dengan kesuksesan kamu, Gemini. Ya, kamu yang tadinya Five of Pentacles, ya, sulit banget gitu. Yang kini berubah menjadi kamu lebih berani, King of Swords, ya. Berani secara pemikiran, logika, kemudian lebih tegas juga, ya, dan lebih ditakuti, disegani juga. Jadi mereka mendekat ke kamu tidak lagi karena kamu yang mengharapkan mereka, tapi karena mereka takut melepaskan kamu, Gemini. Kalau kamu melepaskan diri dari mereka, kelihatan siapa sebenarnya yang bergantung kepada siapa, gitu. Ya, dengan The Emperor, wow. Kejadian istimewa lain, kamu akan ketemu atau terhubung ya dengan seorang pemimpin. Ini tidak tergantung gender laki-laki ataupun perempuan, tapi energinya adalah energi seorang pemimpin. Ya, seseorang yang bertanggung jawab, seseorang yang punya jiwa kepemimpinan, seseorang yang melindungi, ngeproteksi, dan seseorang yang punya power dari kuasa, ya. Entah ini pengaruhnya ya atau nama baiknya atau kedudukannya. Ya, ini King of Swords dan The Emperor. Kamu berhadapan dengan seseorang ini, tapi berhadapan saya rasakan secara positif. Ya, secara relasi barangkali, secara partnership ya, bisa secara relationship ya, secara kemitraan, oke. Okay? Atau hubungan antara kamu dengan pimpinan ya, atau dengan pasangan. Ya, itu tadi dalam relationship. Nah, di sini ada Justice dan Four of Cups ya. Oke. Kejadian istimewa lainnya adalah mungkin akan ada persoalan properti ataupun aset yang dibawa ke jalur hukum, Gemini. Tapi ini harus kamu lepas. Dan ini kamu lakukan dengan rasa penyesalan. Jadi sebenarnya gini, kamu nggak mau ngeproses ini sebenarnya gitu. Karena kamu tahu mereka tidak akan menang gitu. Kamu tahu bahwa kamu yang menang, tapi kalau mereka seperti ini, maka kamu harus tempuh jalur hukum. Sebenarnya kamu nggak mau, ya. Kenapa ini bisa dikatakan kejadian istimewa? Karena mungkin selama ini kamu punya rasa takut, sungkan, atau segan untuk memproses ini. Sehingga kamu bertahan dalam situasi ya, yang penting aman-aman aja deh, tenang-tenang aja gitu. Tapi setelah gerhana matahari cincin ini memang energinya membawa kamu untuk menyelesaikan situasi ini. Ini ada kaitannya dengan properti. Ya, bisa saja ini properti orang tua ya atau wasiat atau warisan orang tua yang bisa saja perlu dibagi antara Gemini dengan saudara kakak beradik. Jadi mau nggak mau memang harus masuk ke jalur hukum. Jalur hukumnya apa ya? Bisa saja permohonan waris ya atau melalui notaris gitu. Yang pada intinya berupaya untuk adil ya, berupaya untuk stabil. Ada sebagian Gemini juga mendapatkan kejadian istimewa yaitu pindah ke tempat tinggal yang baru. Kapan ini? Ya mungkin sudah direncanakan sih sebelum gerhana matahari cincin. Tapi ketika gerhana matahari cincin, visi ini menjadi lebih jelas. Rencana ini menjadi lebih jelas. Didukung juga dengan karir yang naik atau
profesi kamu yang semakin berkembang, bisnis ataupun usaha kamu yang semakin berkembang, sehingga income kamu semakin meningkat dan kamu semakin yakin untuk misalnya beli rumah di tempat yang lain untuk kamu tinggali gitu. Atau membeli apartemen bisa saja untuk mendukung kinerja kamu. Kalau misalnya kamu pengen punya studio atau pengen punya kantor di apartemen, ya situasinya saya rasakan gerhana matahari cincin ini mendukung kenyamanan kamu, Gemini, untuk menjalani aktivitas kamu, profesi kamu, kegiatan kamu, pekerjaan-pekerjaan kamu. Oke. Okay? Wow. Gemini, bagus banget ya energinya. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu, agar channel ini berkembang. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk menonton video-video eksklusif yang terkunci di channel ini, teman-teman silakan join membership. Ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini. Klik dan pilih ada level The Moon dan level The Sun. Baca dulu fasilitas apa yang kalian butuhkan, kemudian lanjutkan pembayaran. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching. Gemini, bye-bye.